Perkenalkan, nama saya Teo Yulius Yotang. Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Teo Yulius Yotang dengan NPM 1923250052. Jurusan Informatika, Universitas Multidata Palembang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengeluarkan beberapa materi tentang mata kuliah di dalam mata kuliah Administrasi Jaringan Komputer. Pada kesempatan kali ini, tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya, dosen mata kuliah Administrasi Jaringan Komputer, yaitu Bapak Abdul Rahman. Oke, terima kasih Bapak Abdul telah memberikan materi tugas akhir ini kepada kami. Baik, oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang DHCP, firewall, dan bridge. Pada kesempatan kali ini saya memaparkan tentang konfigurasi. Oke, sebelum masuk ke dalam konfigurasi, ada beberapa hal yang mau dijelaskan sebentar. Itu tentang DHCP. Yang pertama tentang DHCP. Oke, DHCP di sini service yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Selain itu, IP dan DHCP juga mampu mendistribusikan DNS, NTP, dan sebagainya. Nah, di sini DHCP juga digunakan dalam jaringan yang dipercaya saja ya. Dan juga untuk router OS, di sini mendukung DHCP client dan DHCP server. Oke, tadi kan router OS tadi kan mendukung DHCP client dan DHCP server. Oke, di sini ada penjelasannya tentang DHCP client. DHCP client merupakan service yang digunakan untuk menerima IP address. Selain IP, DHCP client juga menerima netmask, gateway, DNS, NTP, dan sebagainya. Sebagai contoh, jika sebuah ISP tidak memberikan IP statik, maka router OS dapat dikonfigurasi sebagai DHCP client yang dapat menerima IP dinamik dari ISP. Yang kedua ada DHCP server yang merupakan service yang digunakan untuk memberikan pengelamatan IP address secara otomatis kepada klien. Nah, setiap interface yang dapat dipasang di dalam DHCP server. DHCP server membutuhkan IP pool range, atau yang bisa disebut IP yang biasa didaftarkan yang dapat dipinjamkan. DHCP server juga dapat dijalankan pada menu setup. Jika menggunakan menu DHCP setup, maka otomatis akan membuat sebuah IP pool yang baru. Oke, sebelum masuk konfigurasi, di sini saya menggunakan VirtualBox sebagai tempat untuk membuat routernya. Untuk Winbox, tempat kita untuk konfigurasi. Oke, saya akan share screen. Oke, ini adalah tampilan dari Oracle VirtualBox Manager. Terus dahulu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengkonfigurasi DHCP ya. DHCP. Oke, di sini ada router 1 dan komputer 1. Oke, kita masuk ke setting router 1, network. Nah, di sini adapternya harus memakai brick adapter agar bisa kita sambungkan dengan perangkat device kita masing-masing. Oke, atau nantinya akan IP-nya dapat dari router. Yang kedua, kita menggunakan internal network agar bisa terhubung dengan komputer 1, Windows 1. Nah, di sini kita gunakan nama dengan Ether 2 router 1. Oke, kalau sudah oke. Masuk ke komputer, setting, network, internal network. Karena kita akan sambungkan dengan yang di atas, kita harus samakan namanya di Ether 2 R1.
Oke, lanjut. Satu kita jalankan. Oke, sini ada router 1 kita masukkan MikroTik ID ya, admin, password juga. Oke, di sini sebelumnya kemarin kan sudah saya pernah konfigurasi, jadi kita perlu reset konfigurasi agar kita benar-benar dari awal mengkonfigurasi DCP-nya. Sistem reset. Okay. Yes. Tunggu sebentar, loading. Oke, di sini ID-nya admin. Enter saja karena pada standarnya di dalam MikroTik tidak ada password. Nanti kita bisa buat sendiri password. Oke, di sini kita 3. Oke. Sudah kita masukkan, kita running router 1, kita masuk ke Winbox. Nah, ini Winbox-nya. Oke, kita masuk ke menu Neighbor ini untuk mencari IP kita. Oke, di sini passwordnya menggunakan password yang tadi ya, yang login tadi. Kita tinggal connect. Sudah masuk ya. Karena kemarin aku sudah pernah nyoba konfigurasi, kita ulang lagi ya. Oke. Oke, yang pertama kita masuk ke menu IP, ke address. Nah, di sini terdapat address 1 ya. Kita hapus saja, kita berulang. Oke, plus. Oh, sebelumnya saya salah. Kita cek dulu di DHCP server kosong ya. Nah, di DHCP client kemarin sempat ini, jadi kita perlu copy saja IP address untuk dimasukkan di dalam IP address nanti. Masuk ke IP address, tanda plus ini untuk menambahkan address baru. Ada tadi address IP komputer saya 192.168.4356/24. Nah, interface-nya kita pilih Ether 1 ya. Apply. Oke. Terus yang kedua untuk enter duluannya kita buat IP private itu 10.10.10.10. Oke, untuk selanjutnya kita ke menu IP lagi, ke IP route. Kita kemarin karena sudah pernah aku tambahin ya, IP route-nya kita hapus saja. Nah, di sini ada destinasi address-nya itu di 0.0.0/0.
Oke, untuk gateway-nya kita isi dengan IP yang tadi. Tiga, oke. Udah, kita tinggal apply. Oke, sudah masuk ya. Terus untuk DNS, kita masuk ke DNS setting. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke IP ke DNS. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke IP ke DNS ya. Nah, kita isi di servernya di 8.8.8.8, untuk bawahnya 8.8.4.4 ini untuk mengaktifkan jaringan internet. Oke, kalau sudah kita apply. Oke, untuk mengeceknya kita bisa ke terminal ya. Hubung ya. Kita Ctrl C untuk mereset kembali, masuk ke domain Google. Oke, sudah masuk ya. Dan terakhir kita konfigurasi DHCP servernya. Kita tidak menambahkan di tambah ini, tapi di DHCP setup. Di sini ada DHCP setup, di mana tadi interface di sini ada DHCP setup. Kita tinggal next aja ya, karena sudah terotomatis tambahkan, karena kita sudah konfigurasi sebelumnya di DHCP client dan address tadi. Di sini adalah IP address-nya, DHCP address-nya. Nah, di sini gateway-nya. Nah, ini address-nya tadi, DNS servernya ini. Nah, ini list time-nya. Oke, sudah masuk. Konfigurasi DHCP-nya sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke materi bridge. Bridge di sini menggabungkan dua atau lebih dari interface yang bertipe Ethernet atau sejenisnya, seolah-olah berada di dalam satu segmen jaringan yang sama. Bridge juga bisa dapat berjalan pada jaringan wireless, dan juga proses bridge berjalan pada layar data link. Interface bridge adalah interface virtual di mana kita dapat membuat sebanyak yang kita mau. Tahap pembuatan bridge adalah membuat bridge baru dan menambahkan interface fisik ke dalam proses bridge-nya. Nah, jika kita membuat interface bridge tanpa menambahkan interface link pada portnya, maka bridge tersebut dianggap interface loopback. Nah, jadi di dalam bridge ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu sulit untuk mengatur traffic broadcast-nya. Misalnya kalau nggak salah itu karena virus. Yang kedua juga permasalahan pada satu segmen akan membuat masalah di semua segmen. Jadi kalau kita dalam konfigurasi ada masalah di satu segmen, itu akan berpengaruh di segmen yang lain. Karena tadi kan pada penjelasan yang awal tadi, karena dalam bridge kita menggabungkan dua atau lebih dari interface bertipe Ethernet yang seolah-olah berada dalam satu segmen. Jadi kalau kita gabungkan tadi ada error atau ada masalah, jadi di segmen yang lainnya juga akan bermasalah. Yang ketiga, ada peningkatan beban traffic akibat terjadinya akumulasi traffic. Oke, kita lanjut ke konfigurasinya ya.
Oke, mari kita lanjut ke konfigurasinya. Oke, kita masuk ke Oracle Winbox, VirtualBox. Jadi router 1 kita communicating ke network. Nah, kita perlu perhatikan di sini untuk adapter 1 network dengan nama Ether 2 R1, adapter 3 nya Ether 3 R1, dan adapter 4 nya Ether 4 R1. Perlu diperhatikan ya. Oke, lanjut ke untuk router 2 nya. Untuk adapter 2 nya di Ether 2 R1, adapter 3 nya di Ether 3 R1, dan adapter 4 nya di Ether 4 R1. Oke, udah sesuai semua. Mari kita jalankan untuk router satunya untuk masuk ke Winbox. Admin, passwordnya. Oke, sudah masuk di router, kita masuk ke Winbox, kita reconnect saja. Oke, sudah masuk ya. Oke, sebelum kita masuk ke bridge, mari kita lihat di interface dulu. Bahwa kita pastikan dulu semua Ether 1 sampai Ether 3 nya sudah masuk semuanya. Oke, setelah sudah masuk, kita ke menu bridge, tanda plus. Nah, di sini ada bridge 1, langsung saja default saja kita apply. Oke, bridge yang sudah kita tambahkan tadi sudah masuk di dalam interface listnya. Oke, sekarang kita akan menggabungkan Ether 2, 3, dan 4. Nah, di sini karena kita belum gabungkan, kita belum masukkan bridge dalam satu port, jadi itu yang bisa dinamakan loopback. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam port, kita akan tambah di sini karena tadi kita mau masukkan yang Ether 2 sampai 4, mulai dari Ether 2. Oke, apply. Oke, tambah lagi Ether 3, apply, tambah lagi Ether 4, apply. Oke, setelah itu kita masuk ke menu IP address ya. Oke, kita tambah, jadi kita menggunakan address 19.168. Apa ya? Oh, salah, ke bit 1. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke menu address ya, untuk mendapatkan address list baru. Oke, kita masukkan ke 1. Nah, itu saya menggunakan bridge 1 karena tadi kan kita sudah masukkan ke interface list untuk bridge 1. Oke, apply, kita masuk ya. Oke, selanjutnya mari kita cek di router 2.
ID-nya admin, passwordnya oke. Oke, sebelumnya mari kita cek dulu apakah IP-nya ada di IP address plane. Oke, untuk IP yang sudah kita masukkan ini sudah ada ya di IP 192.168.43.154. Oke, untuk ngeceknya kita ping sorry ping 192.168 tinggal 1. Oke, hasil konfigurasi bridge tadi sudah masuk ya di dalam cek ping. Oke, materi tentang konfigurasi bridge sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya aku akan melakukan tentang materi firewall ya. Oke, materi tentang firewall. Firewall di sini digunakan untuk melindungi router dari akses yang tidak dikehendaki, baik dari berasal dari dalam atau luar. Nah, firewall juga digunakan untuk memfilter akses antar network yang melewati router. Dan yang ketiga juga ada MikroTik firewall dapat diimplementasikan dalam fitur filter dari NAT dan NAT. Oke, firewall filter rule. Jadi setiap firewall filter rule ini diorganisir dalam bentuk chain atau rantai. Dalam firewall filter ada 3 default chain, yaitu input, forward, dan output. Setiap aturan chain yang dibuat akan dibaca oleh router dari atas sampai bawah. Oke, paket yang digunakan ini disesuaikan dengan kriteria yang ada dalam satu chain. Apabila paket yang dicocok akan melalui kriteria persyaratan chain berikutnya sampai ke bawahnya. Oke, setelah penjelasan ini kita lanjut ke konfigurasinya. Oke, sebelum masuk kita dalam konfigurasi, kita perlu cek kembali untuk adapternya di Ether 2R1, Ether 3 di Ether 3R1, dan adapter 4 di Ether 4R1. Sudah oke, kita start supaya bisa masuk dalam Winbox. Oke, kita sudah masuk. Oke, kita ke Winbox. Oke, Winbox tinggal klik board. Sudah masuk ya. Nah, kita perlu ke addresses. Nah, kita hapus semua dulu ya. Oke, tambah yang baru. Oke. Untuk firewallnya terus salah NAT-nya pakai SRC NAT. Untuk action ya kita menggunakan square. Oke, tinggal kita apply ya, masuk ke DNS,
Sama seperti tadi untuk server dan di 8.8.8 dan untuk membawanya 8.8.4. Kita apply saja. Oke, sudah dari penjelasan materi tentang konfigurasi DHCP, firewall, dan bridge. Apabila ada salah kata, ada pemaparan yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila ada saran atau kritik untuk membangun kedepannya lebih jauh, dipersilakan. Untuk Bapak Abdurrahman selaku dosen pengampu administrasi jaringan komputer, terima kasih banyak Pak atas tugas akhir yang diberikan ini. Semoga apa yang Bapak berikan dalam pelajaran bisa kami mengerti. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi, selamat siang, dan malam.